Saya harap suara saya bisa kedengaran dengan baik ya. Mungkin satu orang bisa konfirmasi. Jelas, Bisa. Romo. Oke, terima kasih ya. Jelas. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam forum ini. Dan saya ucap terima kasih untuk komunitas yang sudah mengundangku untuk hadir dalam kesempatan ini. Eh, Sesudah berbincang beberapa kali dengan Bu Uja Maria tentang tema pembicaraan malam ini, maka saya menawarkan tema mengapa karya kerahiman itu penting bagi kita. Dan malam ini saya refleksikan pesan Tuhan melalui Santa Faustina tersebut dalam hubungan erat dengan refleksi Paskah yang baru saja kita rayakan. Kegembiraan Paskah yang masih melekat pada perayaan-perayaan liturgi kita dan juga mungkin dalam doa-doa pribadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga Bapak dan Ibu-Ibu bisa mengikuti dari media masing-masing. Baik, tema yang saya tawarkan malam ini adalah mengapa karya kerahiman itu sangat diperlukan. Tema diajukan sebagai sebuah pertanyaan dengan harapan bahwa kita bersama-sama mendalami karya kerahiman dan mengapa itu diperlukan dalam pelayanan kita. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya gerakan kerahiman ilahi yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer dan kita lihat itu sebagai sebuah penyelenggaraan ilahi yang membuat kita boleh berbangga bahwa apa yang dimulai sebagai satu hal yang kecil sekarang berkembang begitu besar dan cukup mewarnai kasana spiritualitas gereja. Saya mengawali refleksi malam ini dengan mengutip apa yang ditulis oleh Santa Faustina dalam buku harian nomor 742. Saya sangka kita semua sudah sangat familiar dengan apa yang ditampilkan oleh Santa Faustina ini. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasih terhadap sesama. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tak dapat dibantah. Nah, dalam refleksi selanjutnya, saya akan memakai struktur ini, perkataan, doa, lalu perbuatan. Karena saya ingin mengasosiasikan atau menghubungkannya dengan buah-buah Paskah yang perayaan terbesar di dalam gereja kita. Kita berkewajiban untuk mewartakan Yesus Kristus yang puncak pelayanannya yang memberi kita garansi keselamatan itu adalah kebangkitan. Dengan kata lain, Paskah itu merupakan karunia belas kasih yang terbesar yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi rasul kerahiman. Ya. Tuhan memanggil Santa Faustina untuk menjadi rasul kerahiman. Begitu juga Tuhan mengundang kita hari ini untuk menjadi rasul kerahiman. Dan salah satu cara untuk menjadi rasul kerahiman itu adalah melakukan karya-karya kerahiman dalam 3 kategori tadi, perkataan, doa, dan perbuatan. Nah, tujuan kita malam ini itu bukan untuk menemukan apa perkataan yang merupakan karya kerahiman, apa doanya, apa perbuatannya, tetapi kita menemukan prinsip-prinsip dasar yang terkaitan dengan nilai terdalam yang harus diwartakan oleh setiap orang Kristiani, yakni kebangkitan Kristus. Nah, 3 hal yang diungkapkan kepada Santa Faustina itu, perkataan, doa, dan perbuatan, itu secara sederhana saya tampilkan dalam screen sekarang sebagai sebuah deskripsi bahwa kerahiman, karya-karya kerahiman itu sederhana, tapi ketika konsisten dijalankan, itu membutuhkan
korban diri yang cukup besar. Karena kita harus berani untuk meninggalkan kenyamanan dan kemapanan diri untuk bisa sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan melalui pewahyuan personal kepada Santa Faustina. Perkataan misalnya, semua tutur kata seperti penghiburan, peneguhan, nasihat, inspirasi, dan sebagainya yang memberdayakan orang, ini penting. Yang memberdayakan orang sehingga mereka mengalami belas kasih Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Jadi bukan sekedar kata-kata lemparan kosong, tetapi dimaksudkan untuk menginspirasi orang lain agar lebih serius, lebih agresif, lebih berani untuk mencari Tuhan. Begitu juga doa-doa kita, semua doa dan persembahan kepada Tuhan agar belas kasih Allah itu terwujud dalam diri orang yang didoakan. Baik itu datang langsung dari Tuhan maupun melalui sesama manusia. Ya, belas kasih Tuhan itu bermacam-macam. Kalau pengampunan dosa itu jelas datang dari Tuhan. Tetapi bantuan dari sisi ragawi seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu melalui sesama manusia. Nah, kita mendoakan agar karya-karya itu terwujud bagi sesama dan itu bisa dipergunakan, siapa saja bisa dipergunakan Tuhan untuk mewujudkan rencananya tersebut. Perbuatan misalnya, semua wujud karya pelayanan yang mencerminkan belas kasih Tuhan kepada manusia. Jadi prinsipnya adalah perkataan apapun, doa apapun, perbuatan apapun, kalau mau dikategorikan sebagai wujud karya kerahiman, dia harus membahasakan kerahiman Tuhan, membahasakan belas kasih Tuhan. Nah, tiga elemen ini merupakan tugas luhur dari para rasul kerahiman. Kita semua, Anda, saya, banyak devosan kerahiman ilahi, banyak simpatisan gerakan kerahiman ilahi, itu aktif maupun tidak aktif, kita adalah rasul-rasul kerahiman. Dalam grup WA yang saya bimbing, kami berbicara dalam tiga bulan yang lewat itu, kerahiman itu sebagai denyut jantung Injil, denyut jantung murid-murid Tuhan, denyut jantung hamba Tuhan, dan sebagainya. Ya. Dan itu berlaku untuk banyak pihak yang merasa atau memperoleh kenyamanan rohania sebagai buah dari anugerah kerahiman atau belas kasih Tuhan. Ya. Jadi tugas luhur ini melekat pada kita sebagai buah dari tanggapan kita terhadap pewahyuan ilahi, pewahyuan personal yang disampaikan kepada Tuhan, disampaikan oleh Tuhan kepada Santa Faustina, yang kemudian kita warisi. Bentuk konkretnya adalah buku harian Santa Faustina yang menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan ini. Saya harap semua kita turut ambil bagian dalam novena yang kita lakukan mulai Jumat Agung sampai hari Sabtu sebelum Hari Kerahiman. Karena dalam novena itu terselip betapa kayanya doa-doa yang diungkapkan, yang dinyatakan, dipersembahkan, semata-mata untuk memohon belas kasih Tuhan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Ternyata tugas luhur ini itu ada banyak penghalangnya. Ada banyak penghalangnya. Nah, penghalang-penghalang ini akan kita refleksikan malam ini, tetapi tidak segala penghalang kita bicarakan. Nanti kapan selesainya? Nah, berhubung karena kita baru merayakan Paskah dan segala perayaan-perayaan terkait ya, mulai dari Minggu Palem, mulai dari hari Kamis Putih, lalu hari Jumat Agung dengan segala aktivitasnya seperti Jalan Salib, seperti eh, meditasi atas 7 firman Tuhan yang terakhir yang diucapkan dari salib dan juga penghormatan salib ya pada hari Jumat Agung. Lalu kita juga merayakan Vigili Paskah pada hari Sabtu dan kemudian Paskah itu sendiri pada hari Minggu. Nah, hari-hari istimewa dalam pekan istimewa yang tertinggi di dalam liturgi gereja itu hendak kita refleksikan malam ini dalam terang kebangkitan Yesus Kristus.
Karena itu halangan-halangan yang akan kita deskripsikan malam ini juga itu lahir dari refleksi tentang kebangkitan Kristus. Ya, jadi tidak segala sesuatu kita bahasakan. Nah, pertanyaan yang saya ajukan pertama untuk menghantar kita masuk ke dalam deskripsi atau identifikasi penghalang itu adalah mengapa para murid tidak langsung menerima berita bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Padahal kebangkitan itu sudah diwartakan oleh Yesus sebelum dia menderita dan disalibkan. Kebangkitan itu sudah merupakan sebuah tujuan umum dari siapapun yang mewarisi iman yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, melalui para nabi, bahkan iman Abraham, bapa bangsa. Nah, semua ini membuat kita mencoba menemukan dari seputar refleksi tentang Paskah dan terutama hari-hari sesudah Paskah, mengapa para murid itu tidak langsung bisa menerima atau memahami bahwa Kristus itu telah bangkit. Nah, mari kita mulai dengan apa yang disebut sebagai identifikasi penghalang. Nah, untuk ilustrasi malam ini, saya sebut ilustrasi karena keinginan saya adalah Bapak-bapak dan ibu-ibu sesudah menerima pengajaran malam ini itu terus mengembangkannya agar bisa mencapai satu taraf kerohanian pribadi yang lahir dari hasil refleksi masing-masing yang tidak selalu harus selaras dengan apa yang saya sampaikan di sini. Ya, setiap orang bisa mengidentifikasi penghalang-penghalang apa yang membuat dia tidak mengalami sukacita Paskah. Nah, penghalang pertama adalah kesedihan. Kesedihan ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11, lalu dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Saya bacakan, saudara-saudara bisa mengikutinya. Sebelum saya mulai membaca, saya ingatkan bahwa seluruh kutipan kitab suci yang kita pakai malam ini diambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru, edisi yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika awal tahun 2023 yang lalu. Karena itu di sana-sini pasti ada perbedaan kata, tetapi sama sekali tidak mengubah esensi, hakikat, atau pesan yang disampaikan oleh kutipan yang diambil. Maria Magdalena berdiri di luar kubur dan menangis. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Ya. Nah, Maria Magdalena ini kan menurut catatan Injil Lukas adalah perempuan yang dibebaskan dari 7 setan. Nah, 7 setan ini mengingatkan kita pada 7 dosa pokok, ya, seperti marah, rakus, cabul, dengki, dan semua dosa-dosa pokok yang terdalam dalam kitab suci. Dan Maria Magdalena dibebaskan dari 7 setan, yang berarti dia dibebaskan dari penggoda-penggoda, penyesat-penyesat, atau kegelapan-kegelapan yang selama itu menguasai hati nuraninya. Nah, dibebaskan oleh Tuhan dari 7 setan itu kan sebuah karunia yang besar. Maka tidak heran kalau Magdalena itu begitu melekat pada pribadi Kristus, dan dia adalah perempuan yang turut serta berdiri di kaki salib Kristus pada hari kematian Kristus, di samping Maria, Bunda Yesus dan Yohanes, dan juga perempuan lain seperti Maria, istri Kleofas dan Salomo. Ya, yang paling penting adalah Maria Magdalena itu memiliki kelekatan iman atau kelekatan emosional dengan Yesus Sang Guru yang dikagumi oleh banyak orang. Tetapi pada peristiwa kebangkitan yang terjadi adalah dia tidak mengenali Yesus
yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Nah, dia malah berpikir bahwa Yesus adalah Tuan penjaga taman. Mengapa ia tidak bisa melihat dan mengenal Yesus? Karena kesedihan. Dia sedih sejak Yesus memikul salibnya, sejak Yesus ditangkap barangkali. Ya, tidak tercatat dalam kitab suci, tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Dia menyaksikan Yesus yang mati di puncak Golgota. Ya, kesedihan yang luar biasa sebagai orang tak berdaya menyaksikan guru yang dikagumi, penuh karisma, berkuasa dalam mengajar dan mengadakan mujizat, sekarang tergantung di salib untuk menyambut kematiannya sendiri. Nah, kesedihan yang tertanam berakar di situ membuat dia menangisi Yesus yang sudah wafat di kuburnya. Tapi kesedihan itu juga berarti dia memusatkan perhatian pada gerak batinnya semata-mata, yakni kehilangan Yesus Kristus. Dengan akibat, hatinya tidak terbuka untuk yang lain-lain. Maka, kesedihan itu menghalangi dia untuk melihat kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran dari Tuhan yang telah bangkit. Hanya sesudah Yesus menyapa dia, Maria, lalu dia berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang berarti guru. Sapaan Yesus itulah yang membuka matanya, menyingkirkan kesedihan, sehingga dia mengenali Yesus. Nah, penghalang yang kedua adalah kekecewaan. Jadi nomor satu kesedihan, yang kedua adalah kekecewaan. Ilustrasi untuk kekecewaan kita ambil dari pengalaman dua murid dalam perjalanan ke Emmaus dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, lalu seorang dari murid itu kan bertanya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak mengetahui kejadian belakangan ini?" Tapi saya berhenti di kata muka muram. Muka muram itu membahasakan apa? Membahasakan kekecewaan. Ya, membahasakan kekecewaan. Nah, oleh kekecewaan itu mereka tidak mengenali Yesus. Memang kita tahu bahwa di akhir perjalanan dua murid Emmaus itu, Yesus kemudian membuka mata mereka pada waktu pemecahan roti. Lalu mereka juga mengatakan, pada waktu di jalan itu hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar Yesus menjelaskan tentang kitab suci. Tetapi itu kan konfirmasi terakhir sesudah mereka mengenali Yesus. Pada waktu di perjalanan itu mereka belum mengenali Yesus. Alasan utama apa? Mereka terlalu terfokus pada rasa kecewa. Kecewa kenapa? Mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi pembebas bagi orang Israel. Dan di mata orang Israel, pembebas itu berarti dilepaskan dari kuasa-kuasa asing yang sedang menjajah. Di masa lalu mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, lalu kemudian mereka dibebaskan dari pembuangan Babilonia, lalu mereka juga dibebaskan dari penguasaan Persia yang memungkinkan mereka untuk kembali dan membangun bait Allah di Yerusalem. Ya, itu adalah pengalaman-pengalaman mesianistis yang membahasakan Tuhan campur tangan di dalam menegakkan kejayaan bangsa Israel. Namun ternyata Yesus yang mereka harapkan untuk mengulangi kejayaan Daud itu diserahkan oleh pemimpin bangsanya sendiri untuk dihukum oleh orang asing, yakni orang Romawi. Lebih buruk lagi, dia dihukum dengan cara disalibkan. Disalibkan itu adalah hukuman untuk penjahat-penjahat
terutama para pemberontak yang ingin membebaskan diri dari penguasaan kekaisaran Romawi. Dan Yesus masuk dalam kategori ini. Jadi coba kita bayangkan kekecewaan yang mereka pikirkan. Mereka mengagumi Kristus yang memiliki kuasa dalam mengajar dan bertindak, terutama membuat mujizat-mujizat. Dia penuh karisma. Dia membela orang-orang yang tertindas. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia berkuasa atas alam. Dia membangkitkan orang mati dan mengusir setan-setan dan sebagainya. Pribadi yang begitu multi kuasa, tiba-tiba sekarang itu mati secara tragis di di puncak Golgota, didakwa oleh para pemimpin bangsanya sendiri dan dihukum oleh penguasa asing yang tidak percaya Tuhan. Dan mungkin mereka juga mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah salah satu yang mempermudah kematian Yesus itu dengan mengkhianati dia, menunjukkan tempat di mana mereka berdoa, dan sebagainya. Dengan demikian, kita bisa mengerti kekecewaan itu. Kekecewaan itu hanya terobati ketika mereka mengulangi satu karunia besar yang sudah Yesus lakukan dalam perjamuan akhir, yakni memecah-mecahkan roti. Penghalang yang ketiga adalah keraguan-raguan. Ilustrasinya dari Injil Lukas bab 24 ayat 36 sampai 39. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Nah ini dia, menyangka mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Kelanjutan dari cerita ini adalah, karena mereka terus tidak percaya, lalu dia minta makan ikan goreng. Ya, nah sesudah makan ikan goreng itu Injil hari Minggu lalu, makan ikan goreng itu, lalu mereka mau mendengarkan apa yang dia katakan. Penghalang di sini ada apa? Keraguan-raguan. Yesus ada di depan mata. Mereka sudah mendengar uh, apa yang dialami oleh dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Sementara itu kepada dua murid itu pun mereka sudah bercerita bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Simon. Ya. Tetapi ketika Yesus datang di tengah mereka pada saat itu, mereka menyangka mereka melihat hantu. Akarnya di mana? Keraguan-raguan. Walaupun mereka sudah dengar dari Simon bahwa sudah dengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus bangkit, begitu juga perempuan-perempuan lain yang pergi ke kubur, mereka sudah mendengar bahwa Simon bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit. Lalu dua murid dari Emmaus juga bercerita tentang pertemuan mereka dengan Yesus. Saya percaya mereka menerima kabar itu tapi masih ragu-ragu. Contohnya siapa? Thomas. Ya, nanti kita akan bahas tentang Thomas, tapi kita sampai di sini dulu. Keraguan-raguan selalu menghalangi orang untuk melihat kebenaran. Nah, kita mempunyai 3 poin ini. Kesedihan, kekecewaan, dan keraguan-raguan. 3 poin yang membutakan mata rohania para murid, sehingga mereka tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit. Nah, yang menarik adalah kepada murid-murid ini, Yesus melakukan campur tangan untuk memulihkan kembali iman mereka yang tergoncang. Mengapa iman mereka tergoncang? Pertama, karena kematian tragis Yesus. Ya, itu kan pukulan berat sekali. Tetapi yang menggoncang juga adalah berita tentang kebangkitan. Itu terlalu indah untuk dianggap sebagai hal yang benar. Too good to be true. Ya, itu sama berbahayanya. Kecewa, takut, sedih karena kematian tragis Yesus, tapi juga keraguan-raguan.
tidak percaya terhadap kebangkitan, itu juga sama merusak iman yang sudah dibangun oleh Yesus bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka ini adalah generasi yang disiapkan Yesus untuk melanjutkan karya pelayanan. Menyadari resiko besar yang akan dihadapi, Yesus lalu melakukan intervensi. Apa intervensinya? Ya, intervensi Yesus itu ada di sini. Ya, itu diambil dari Injil Yohanes ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci, ya, karena takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, campur tangan Tuhan itu ternyata ada dalam wujud membawa damai sejahtera. Tapi sekarang yang perlu kita pikirkan adalah apa sesungguhnya makna damai sejahtera? Damai sejahtera ini tidak sekedar memberikan kita hati yang damai. Tidak membuat kita stres lagi. Tidak membuat kita ragu-ragu lagi. Tidak sebatas itu. Damai sejahtera dari Tuhan itu memiliki makna bermacam-macam. Ya. Nah, tetapi satu hal yang pasti, damai sejahtera ini memberi kepada para murid kepercayaan diri yang baru untuk bisa meneruskan tugas yang dilimpahkan Tuhan kepada mereka. Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptislah semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini yang penting, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Maka damai sejahtera itu lebih berarti bahwa Tuhan tidak meninggalkan para murid. Tuhan selalu menyertai para murid. Tuhan ada dan berkarya bersama para murid, walaupun secara fisik, secara ragawi, dia tidak lagi terlihat. Ya. Nah, wujud-wujud damai sejahtera saya tampilkan dalam 3 model. Wujud pertama adalah Tuhan menyapa. Kita kembali ke Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Lihat kontrasnya. Sebelumnya Maria diliputi kesedihan, maka dia tidak mengenal Yesus. Tetapi sudah Yesus menyapanya, dan dia menanggapi Rabuni, lalu Yesus memberi dia tugas. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku sudah bangkit. Para murid pasti tidak langsung percaya, tetapi Maria menyampaikannya juga bahwa aku telah melihat Tuhan. Mengapa? Karena Yesus menyapanya secara pribadi. Kalau tadi kan ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Ya, ibu itu kan sapaan umum. Tapi sekarang adalah Maria. Nah, menyebut nama itu mengandaikan sebuah kontak personal yang akrab, yang membuat di antara dua persona itu tidak ada barrier, tidak ada penghalang. Ada sebuah ikatan emosional yang menyatukan Maria dan Yesus. Maria Magdalena ya. Maka kepada Maria yang telah dibaharui dan diberi iman yang baru berkat sapaan itu diberi tanggung jawab untuk menyampaikan warta kebangkitan. Yang kedua, dan saya berikan lagi tentang menyapa ini. Secara umum kita dapat katakan begini.
Tuhan mengabaikan keterbatasan manusia dan tetap menghargai kita sebagai murid yang diberi tanggung jawab untuk mewartakan wafat dan kebangkitannya yang membawa keselamatan. Ya, tadi contohnya Maria tadi itu, Maria sedih, tidak mengenal dia, itu diabaikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menghargai dia sebagai pribadi yang sudah bebas dari kuasa kegelapan dan sekarang diberi tanggung jawab untuk mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus. Wujud damai sejahtera yang kedua adalah memaknai salib secara baru. Ilustrasi ini adalah tentang Thomas. Yohanes bab 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, sekarang kita lihat. Yesus menunjukkan tangan-tangannya yang terluka. Juga lambungnya yang terbuka. Luka ini diperoleh pada waktu dia disalibkan. Tangan-tangannya ditembusi oleh paku dan lambungnya ditikami dengan tombak. Ya. Nah, semua luka ini pada peristiwa salib adalah tanda penderitaan. Luka-luka itu seakan-akan membahasakan bahwa kegelapan menang atas terang. Iblis berjaya di hadapan Tuhan. Ya, itu pesan yang kita peroleh dari salib. Ya. Tetapi sesudah kebangkitan, luka yang sama itu menemukan makna yang berbeda. Kalau di puncak Golgota, luka itu adalah tanda penderitaan, kesakitan, tragedi. Pasca kebangkitan, dari luka yang sama itu lahir iman yang baru. Ya, Thomas itu tidak percaya sebelumnya. Dia ragu-ragu. Dia mengatakan, "Sampai saya taruh dulu tangan saya, jari-jari saya pada bekas lukanya, dan tangan saya ke dalam lambungnya, baru saya mau percaya." Dan ketika Yesus katakan, "Ayo, sekarang taruh jarimu di sini. Ulurkan tanganmu ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas tidak datang taruh tangannya di luka. Tidak masukkan tangannya di lambung. Tetapi dia segera bersujud dan berkata apa? "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Oleh kebangkitan, salib memiliki dimensi yang baru. Salib yang sebetulnya adalah tanda hukuman, tanda penderitaan. Oleh kebangkitan, dia menjadi tanda keselamatan, tanda kemenangan. Dari kemenangan itu mengalirlah rahmat keselamatan. Nah, maka secara sederhana, kita dapat mengatakan begini. Sebelum kebangkitan, semua luka di tubuh Yesus adalah tanda kemenangan dosa. Sesudah kebangkitan, semua luka di tubuh Yesus mengalirkan rahmat keselamatan. Nah, keselamatan bagi kita pada hari ini apa? Muncul dalam Ekaristi dan terutama pengampunan dosa. Ya, kita bisa gandakan dengan sakramen-sakramen yang lain, tetapi dua simbol ini yang paling menonjol. Ekaristi adalah tubuh Kristus yang setiap hari dipersembahkan di atas altar yang merupakan salib Kristus dan pengampunan dosa yang lahir dari penderitaan Kristus. Ya, darah dan air yang memancar dari lambung Kristus itu melambangkan sakramen-sakramen gereja masa kini yang membawa rahmat pengudusan. Ya. Nah, dengan demikian kita melihat ada transformasi makna. Nah, transformasi makna ini
sungguh-sungguh memberikan kepada kita pemahaman baru yang melahirkan sukacita dan kegembiraan yang berakar dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Wujud damai sejahtera yang ketiga adalah bersaksi dari keterbatasan. Nah, ilustrasi tentang ini ada pada dialog Simon dan Yesus di pantai Danau Genesaret. Nah, ini agak panjang, saya bacakan sedikit lebih lama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Nah, jika secara sederhana kita memandang peristiwa yang terjadi di tepi Danau Genesaret ini, bagi yang sudah ziarah ke Tanah Suci, saya sendiri sudah pernah ziarah, saya harus katakan bahwa spot yang menurut tradisi tempat Yesus bertemu dengan Petrus sesudah penangkapan ikan itu merupakan satu tempat favorit yang saya tidak bisa lewatkan. Saya akan memaksa tour guide untuk sampai ke tempat itu, kalau dalam program tidak ada. Karena bagi saya itu sebuah komitmen yang luar biasa yang ditampilkan Petrus dari keterbatasannya. Mengapakah saya sebut keterbatasan? Yang pertama sekali, tadi disebutkan bahwa Petrus merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa pertanyaan Yesus sebanyak 3 kali itu mengingatkan kita akan 3 penyangkalan Petrus ketika Yesus sedang diadili. Tapi sebetulnya bukan itu yang membuat Petrus merasa sedih. Yang merasa sedih itu apa? Pada pertanyaan pertama, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka yang lain?" Standar kasih yang dituntut oleh Yesus adalah cinta agape. Cinta yang berkorban. Cinta yang memberi hidup. Itu yang Yesus tuntut dari Simon Petrus. Ya, dalam bahasa Indonesia kita hanya memiliki kata mengasihi, tapi dalam bahasa Yunani itu sangat bagus. Ya, mengasihi di pertama ini adalah cinta agape, cinta yang berkorban, cinta yang memberi hidup. Tapi Simon Petrus itu tahu bahwa dia tidak punya cinta yang berkorban itu. Maka ketika dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yang dia katakan itu bahwa aku mengasihi engkau tapi bukan dengan standar cinta agape, melainkan cinta filia, cinta manusiawi, cinta persahabatan. Nah, ini standarnya sudah dibawa. Yang menariknya adalah pada pertanyaan kedua dan pada pertanyaan ketiga terutama, Yesus menurunkan standarnya. Kalau sebelumnya dia menuntut cinta Simon pada level cinta agape, pada pertanyaan ketiga, dia menuntut Simon mencintai dia pada level yang bisa diberikan oleh Simon. Itu berarti apa? Tuhan tidak bisa memaksa, Tuhan tidak memaksa kita untuk memberi lebih dari yang bisa kita beri.
Dia mau menerima apa yang kita bisa beri dari keterbatasan kita. Nah, di sini yang Simon merasa sedih. Sedih di sini berarti terharu. Terharu bahwa Tuhan menghargai keterbatasan dia. Tuhan tidak menuntut setinggi langit itu. Tuntutan itu pertama. Kalau Simon mampu, pasti akan dipakai. Tapi Simon tidak mampu. Maka Tuhan menerima cinta dari Simon, komitmen dia pada level semampu Simon itu. Itulah yang membuat terharu. Berarti apa? Tuhan menghargai keterbatasan saya. Tapi yang menariknya adalah, walaupun Tuhan mengatakan, oke, saya terima engkau punya kasihmu dalam ukuran yang terbatas itu, tetapi kewajibanmu itu tidak berbeda. Apa? Ikutilah aku. Ikutilah aku di sini berarti apa? Memikul salib. Nah, memikul salib di sini diungkapkan oleh Yesus dengan kata ini. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Menurut tradisi, Petrus itu kemudian mati disalibkan pada masa Kaisar Nero di Roma dengan cara disalibkan dengan kepala ke bawah. Ya. Nah, ini membahasakan bahwa walaupun cinta Simon itu tidak seagung dan semulia dan sesempurna cinta agape Petrus, dari cinta yang tidak terbatas ini harus tetap ada kesaksian yang menyatakan bahwa salib itu membawa keselamatan dan bahwa kebangkitan itu nyata. Maka walaupun cintamu terbatas, tetap ikutilah aku. Nah, sebagai manusia yang kita ingin mengabdi Tuhan, penghargaan Tuhan terhadap cinta dalam keterbatasan itu memberi kita kegembiraan. Maka saya menuliskan ini. Tuhan mengharapkan kita mengasihinya dengan kasih yang berkorban, tetapi mengizinkan kita mengasihinya dengan kasih yang terbatas. Namun tetap menuntut kesaksian salib dari kasih yang terbatas tersebut. Ya, ini wujud-wujud damai sejahtera. Jadi tadi kita sudah membahasakan 3 karya kerahiman, kata, doa, dan perbuatan. Sekarang kita memiliki 3 wujud damai sejahtera, yakni sapaan, pemahaman baru tentang salib, dan bersaksi dalam keterbatasan. Nah, kita sampai kepada inti pembicaraan kita malam ini. Mengapa karya kerahiman sangat diperlukan? Ya, kita akan harus menjawab ini. Karena ini tujuan pertanyaan kita, pertanyaan ini diajukan. Nah, kita kembali ke refleksi awal. Kutipan awal, yakni buku harian Santa Faustina 742 tentang karya kerahiman. Perkataan, doa, dan perbuatan. Ya. Nah, pada sisi lain, kita memiliki ini. Tuhan membawa damai sejahtera yang dibutuhkan manusia dengan menyapa, memberi makna baru pada penderitaan salib, dan mengizinkan manusia membangun komitmen baru dari keterbatasan cintanya. Saya sarikan dengan 3 kata ini. Menyapa, memahami, dan melayani. Ya. Nah, bagaimana ini kita pertentangkan dengan karya kerahiman yang membuat kita melihat bahwa memang karya kerahiman itu sangat diperlukan. Nah, kita memiliki ini, 3 wujud karya kerahiman. Ada perkataan, ada doa, dan ada perbuatan. Sementara pada sisi lain kita miliki ini. 3 wujud damai sejahtera, yakni sapaan Kristus, salib Kristus, dan saksi Kristus. Saya menjelaskan secara singkat masing-masing ini. Sapaan Kristus. Berarti Kristus mengakui dan menghargai keterbatasan kita, kemanusiaan kita, tetapi tetap mau memanfaatkan kemanusiaan kita itu untuk mewujudkan belas kasihnya. Salib Kristus, kita ingat tadi perubahan makna oleh kebangkitan. Salib yang sebelumnya adalah tanda kemalangan, sekarang telah menjadi tanda kemenangan yang mengalirkan rahmat keselamatan. Dan yang ketiga, saksi Kristus.
semua orang yang terbatas kemampuannya tetap diberi kesempatan oleh Kristus untuk menjadi pewartanya, menjadi saksinya. Nah, dari mempertentangkan dua kotak ini, titik temunya sebetulnya ada di sini, ya, yakni baik kotak kiri karya-karya kerahiman maupun kotak kanan itu membahasakan pesan yang sama, yakni penjabaran nilai-nilai kebangkitan. Nah, sekarang kita jelaskan secara singkat bagaimana wujud damai sejahtera pasca ini paralel dengan tiga wujud karya kerahiman. Pertama, perkataan. Perkataan itu, perkataan yang kita dimaksudkan oleh Tuhan dalam pewahyuannya kepada Santa Faustina adalah seluruh ungkapan yang kita sampaikan dengan kata-kata yang membawa peneguhan, yang membawa inspirasi, yang membawa kekuatan, yang membawa damai sejahtera, yang membuat orang merasa bahwa dia adalah pribadi yang penuh dosa, tapi layak untuk disapa dan dimanusiakan. Nah, bukankah itu adalah sapaan Kristus damai sejahtera bagimu? Ketika kita menyapa orang dengan cara ini, kita membawa damai sejahtera bagi dia. Yang kedua, kita berdoa. Dalam doa orientasi kita pada siapa? Pada Kristus. Siapa Kristus? Kristus yang tersalib. Kristus yang tersakiti. Kristus yang dadanya terbuka oleh tombak. Tapi dari dada itu yang terbuka mengalirlah air dan darah yang dalam gambar kerahiman ilahi disimbolkan oleh cahaya putih dan merah yang merupakan satu jalan untuk meraih keselamatan dalam pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Santa Faustina. Perbuatan. Kita perlu menjabarkan seluruh perkataan dan doa kita itu dalam pelayanan konkret. Kalau orang lapar perlu makan, kita memberi dia makan. Jangan mengatakan Tuhan pasti akan menolong kamu, akan ada makanan untuk kamu, tetapi kita menyembunyikan makanan yang kita miliki, maka sesungguhnya kita tidak mewujudkan cinta Tuhan. Nah, walaupun kita terbatas, tapi kalau kita menjadi saksi Kristus di sini dari keterbatasan dengan melakukan perbuatan konkret, maka kita meneladani apa yang dikatakan Petrus tadi. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi aku mengasihi engkau ini bukan dengan kasih sempurna pada level cinta agape seperti yang kamu miliki untuk memberi keselamatan bagi dunia. Tidak. Aku mencintai engkau dengan kasih dalam keterbatasanku. Nah, maka saudara-saudara, mengapa karya kerahiman itu penting? Karena dengan melakukan karya kerahiman, kita sesungguhnya sedang mewartakan atau menjabarkan nilai-nilai kebangkitan. Dan kita tahu bahwa kebangkitan itu adalah kebajikan terbesar dalam iman Kristiani. Ingat kata-kata Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kekristenan, tidak ada gereja, tidak ada komunitas Kristiani. Iman ini menjadi unik karena kebangkitan. Maka seluruh karya pewartaan kita sebagai rasul kerahiman dengan seharusnya menjabarkan nilai-nilai kebangkitan. Dan satu pintu sudah kita temukan di sini, yakni karya kerahiman. Perkataan, doa, dan perbuatan yang merupakan resonansi langsung dari apa yang ditampilkan oleh Kristus. Kristus yang menyapa, Kristus yang disalibkan, yang membawa keselamatan, dan Kristus yang menghargai orang-orang yang serba terbatas untuk menjadi saksi bagi karya-karya keselamatan yang telah diwujudkannya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian saya membuat kesimpulan atas seluruh refleksi malam ini. Bahwa semoga dengan penjabaran sederhana ini, semua karunia rahmat yang kita peroleh, ya, ingat bahwa satu hal yang penting yang menjadi deklarasi umum di dalam gereja itu adalah pada hari kerahiman, semua orang yang melakukan pengakuan dosa, yang menerima komunio kudus dalam ekaristi, yang melakukan karya-karya kerahiman, itu memperoleh indulgensi penuh.
Indulgensi penuh itu lahir dari mana? Lahir dari pengampunan Tuhan. Pengampunan itu datang dari mana? Dari Kristus yang menderita. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Maka karunia seperti apapun yang kita peroleh sebagai buah dari keterlibatan kita dalam kerasulan kerahiman ilahi, semua itu harus diletakkan dalam kerangka menjabarkan nilai-nilai kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk semua perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga sumbangan singkat ini dapat mendorong saudara-saudara sekalian untuk terus mencari, terus mendalami, untuk menemukan nilai-nilai kerahiman yang semakin populer di dalam kehidupan gereja dan kesana spiritualitas komunitas Kristiani masa kini. Yesus kerahiman ilahi, engkaulah andalanku. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yeni ya untuk meneruskan. Terima kasih banyak, Romo Aurelius. Aduh, Romo, sungguh materi refleksinya sangat dalam dan sangat luar biasa, sehingga memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan terlebih lagi, Romo mengupas begitu secara jelas, mulai dari 3 cara kita ya Romo sebagai murid-murid kerahiman itu di dalam buku harian Santo Faustina nomor 742, di mana disampaikan bahwa itu ada 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan. Yang pertama perkataan, lalu doa, kemudian perbuatan. Lalu dikaitkan lagi dengan identifikasi yang Romo tadi sampaikan, dari 3 elemen itu sungguh sangat luar biasa, Romo. Romo, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, ini belum masuk nih saya lihat di kolom chat. Izinkan saya, Romo, supaya kita mendokumentasikan pertemuan malam ini ya, Romo. Kepada Boleh, Ibu silakan. Bapak, Saudara-saudari, mohon supaya kameranya dibuka, biar Bu Silva nanti membantu untuk mendokumentasikan. Minta tolong ya Bu Silva, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yeni, Bapak Ibu. Boleh buat senyumnya, tanda kebangkitan ya Romo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Silva yang sudah mendokumentasikan acara kita pada malam ini. Baik Romo, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, sambil menunggu saudara-saudari kita yang sedang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, kini saya mau menyampaikan dulu, Romo, ada informasi untuk disampaikan kepada para peserta. Informasi persembahan kasih. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas kerahiman ilahi Indonesia, silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Romo, karena belum ada yang bertanya, saya persilakan kepada Ibu Bapak, mungkin ada yang ingin raise hand, bertanya langsung kepada Romo Aurel. Saya persilakan Ibu Bapak, Saudara-saudari. Mungkin sudah jauh malam, Bu. Jadi Iya, mungkin juga karena
apa materi refleksi yang Romo sampaikan itu sangat dalam, mereka terbuai Romo. Ya, tepatnya gitu Bu kayaknya. Jadi sangat apa ya, rapat dan detail gitu loh. Jadi masih sambil mikir loading gitu Ya, ya, pikirannya. sangat bagus sekali Ya, benar. refleksi yang Romo sampaikan Iya, ya, Bu Jau. iya benar. Nanti materi ini saya akan kirimkan ke Bu Jau ya untuk dalam PDF. Nanti boleh disebarkan ke teman-teman untuk dimanfaatkan sebagai bahan katekese di lingkungan masing-masing. Tidak ada hak cipta di sini, silakan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, Ya, terima kasih Romo. ya sama-sama. Ya. Romo sambil menunggu mungkin Ibu Bapak Saudara-saudari masih mempersiapkan pertanyaan, saya mau tanya aja sama Romo boleh ya? Ya, silakan Bu. Ya. Dari refleksi yang tadi Romo sampaikan, itu kan waktu Yesus bangkit, pertama kali Yesus menampakkan diri kan kepada Maria Magdalena, Romo. Ya, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ke Maria Magdalena gitu, bukan kepada muridnya yang laki-laki? Karena kan kita lihat ya bahwa eh, bangsa Yahudi itu biasanya kan lebih mementingkan atau menomorsatukan untuk kaum pria ya Romo daripada Ya, yang kaum wanita. ya. Itu yang menjadi pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kenapa Maria Magdalena ataupun murid-murid yang lain tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit gitu loh Romo. Mm-mm. Mereka begitu ragu-ragu gitu sampai-sampai Tuhan Yesus untuk memberikan keyakinan atau supaya murid-murid percaya sampai Tuhan Yesus meminta adakah makanan di antara kalian gitu. Jadi Ya, ingin membuktikan bahwa itu adalah Tuhan yang bangkit. Itu Romo ya. pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Baik. Yang pertama sekali, mengapa Yesus menampakkan diri terlebih dahulu kepada Maria Magdalena? Saya menjawab dengan analisis satu adalah biblis dan analisis kedua adalah psikologis. Yang pertama analisis satu biblis. Orang yang dalam perumpamaan tentang hamba yang berhutang, ya, ada yang berhutang apa? eh, 100 dinar, ada yang berhutang sekian banyak, lalu semuanya dihapuskan oleh apa ini tuannya. Pertanyaan Yesus kan, siapa yang lebih mengasihi tuannya itu? Jawabnya adalah orang yang paling banyak dibebaskan dari hutangnya. Ya. Nah, Maria Magdalena ini kan orang yang dibebaskan dari 7 setan. Ya. Karunia itu jelas sebuah karunia yang luar biasa. Karena 7 setan itu kalau seandainya kita kitab suci tidak menulis, tapi pikiran saya itu langsung terasosiasi ke 7 dosa pokok. Nah, 7 dosa pokok ini sangat membuat seseorang itu rendah martabatnya. Ya, orang yang mudah marah, Hmm. orang yang rakus, orang yang cabul, ya, orang yang iri hati, orang yang dengki, ya. Itu manusia kelas varia di dalam kehidupan sosial. Lalu dia dibebaskan dari dosa-dosa itu, lalu diterima dalam sebuah komunitas para murid. Itu martabat seseorang itu sangat dihargai. Nah, dengan kasih seperti ini, maka Maria berdiri di kaki salib itu masuk akal. Ya. Nah, untuk orang yang mengasihi Yesus sedemikian dalam, itu hatinya lebih terbuka pada warta kebangkitan. Ya, pada warta kebangkitan. Maka warta kebangkitan itu disampaikan dulu kepada orang yang lebih siap. Orang yang lebih siap. Para murid kenapa tidak? Mereka semua melarikan diri kan pada waktu Yesus ditangkap. Petrus yang mengatakan saya akan mengorbankan diri bagi kamu. Yesus katakan apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku 3 kali juga. Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Ya, itu disposisi batin. Maka benar kalau Yesus lebih dahulu menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Secara psikologis ini tidak kitab suci, tapi kita memakai logika. Ya, naluri kaum perempuan itu lebih mudah menerima hal-hal seperti ini. Tingkat kepercayaan dan tingkat penerimaannya itu lebih tinggi. Maka
mengungkapkan ini untuk diteruskan itu lebih logis. Itu melalui perempuan. Walaupun nanti dia tidak diterima, walaupun dia tidak dihargai. Tetapi itu istilahnya kan membuat air itu bergolak dulu. Ya, supaya nanti datang berita berikut, bilang, berarti yang tempo hari dia sampaikan itu benar ya. Jadi test the water begitu ya. Ya, pokoknya dibuat dulu. Ini berita ini harus sampai dulu. Kan nanti saya suka kalau kita nonton film Jesus of Nazareth. Itu film dari tahun 70-an kalau tidak salah. Ya, Jesus of Nazareth. Itu menarik sekali. Waktu Maria Magdalena datang untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, itu apa yang mereka bilang? Ya, itu fantasi perempuan aja. Ya, kamu mimpi atau apa? Pokoknya semua kata-kata pilihan. Tapi Maria bilang apa? Mengapa dia tidak boleh menampakkan diri kepada saya? Saya menangis di kaki salibnya. Saya ada di sana. Lalu mengapa dia tidak bisa menampakkan diri kepada saya? Lalu yang terakhir itu kata-katanya yang bagus. Dia menyampaikan kepada saya untuk memberitakan bahwa dia sudah bangkit. Dan saya sudah lakukan. Nah, itu interesannya. Jadi info itu disebarkan dulu. Nanti konfirmasinya akan datang. Jadi ini menurut saya itu pewahyuan bertahap. Ya, disampaikan dulu supaya disebarkan. Andai kata itu disebarkan misalnya disampaikan kepada Petrus atau Yohanes misalnya, dia pasti pikir-pikir, saya sampaikan tidak ya, saya sampaikan tidak ya, saya sampaikan tidak ya. Nah, buktinya apa? Dua murid yang yang datang waktu mendengar berita kubur kosong itu, mereka pulang itu mereka hanya sampaikan bahwa kubur kosong. Mereka tidak sampaikan bahwa Yesus bangkit karena Yesus tidak menampakkan diri pada mereka. Jadi di situ. Itu secara mengapa analisis saya mengapa Maria Magdalena yang pertama menerima pewahyuan. Yang kedua, mengapa mereka tidak segera mengenali Yesus. Nah, itu 3 ilustrasi tadi itu ya, kesedihan, kekecewaan dan keraguan-raguan. Dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam keraguan-raguan itu orientasi kita itu ada pada diri. Kita melihat gejolak batin kita, sedih, aduh kasihan saya ini, kecewa, kok bisa begitu ya, saya selama ini berharap begini, ragu-ragu, betul tidak sih, saya kok tidak percaya. Jadi egosentris, saya belum bisa menerima ini. Tapi ketika Yesus melakukan pendekatan lain, ya, Maria kaget kan, loh itu kan sapaan kasih Yesus pada saya. Nah, kesedihan hilang, mata terbuka, guru, engkau sudah bangkit. Dua murid yang sama. Hatinya dikobar-kobarkan dengan penjelasan kitab suci saja, tidak menyentuh sampai apa yang terjadi? Pemecahan roti. Memecahkan roti dan memberikan kepada mereka, itu mengingatkan mereka akan perjamuan terakhir itu. Peristiwa yang familiar. Nah, itulah yang membuka mata mereka. Keraguan-raguan sama. Hantu kan? Yesus katakan hantu tidak bertulang, tidak berdaging. Nah, buktinya apa? Ayo, ada ikan goreng, mari saya makan. Nah, itu sebuah pendekatan manusiawi. Ya. Nah, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena seperti tadi itu. Kesedihan, kekecewaan, keraguan-raguan. Itu ilustrasi. Tetapi secara umumnya adalah karena iman itu belum kokoh. Karena iman itu belum berakar. Iman itu bertumbuh pelan-pelan selama 40 hari persiapan Yesus bangkit sampai dengan Yesus naik ke surga. Dan terkonfirmasi sesudah kedatangan Roh Kudus. Iman itu justru menemukan akar yang paling kuat pada waktu Roh Kudus datang. Justru karena sesudah itu, para murid tanpa ragu-ragu mewartakan Kristus, termasuk dengan mengorbankan nyawa mereka. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Romo Aurelius. Waduh, jawabannya yang sangat luar biasa, Romo. Terima kasih. Sama-sama. Romo, kita mungkin ini udah nggak ada bertanya ya, Romo. Ya, sudah jam Kita 9 akan ini. akhiri saja ya pertemuan ini. Tapi terima sebelum kasih. itu, saya mohon kepada Bapak Gunawan untuk menyampaikan kata penutup dan ucapan terima kasih. Silakan Pak Gun. Saya wakilin ya Bu Yeni, Pak Gunawan, Oke. karena sudah malam di sana. Oh gitu ya. Oke, Baik. ya.
Baik, Bu Jo Maria, silakan. Baik Romo, saya ucapkan terima kasih kepada Romo Aurel yang malam ini sudah membagikan renungan kepada kami yang sangat dalam, yang membutuhkan ekstra agak keras untuk berpikir. Tentunya akan kami mengulang kembali dari YouTube satu-satu mungkin sedikit demi sedikit untuk bisa mencerna apa yang Romo sampaikan. Terima kasih banyak Romo. Saya juga terima kasih pada Bu Yeni yang sudah memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu. Sama. Juga kepada Ibu Rita Monika yang sudah menyanyi dengan suara yang sangat merdu dan sangat apa namanya membawa hati kita ke dalam suasana yang sangat rohani ya. Kepada Ibu Ana Maria, Amin. kepada Ibu Julianingsi, kepada Ibu Yeni Umbas, kepada Ibu Frida Sulaiman, kepada Bapak Ignatius Hermawan, kepada Ibu Sri Pratiwi yang tadi sudah bertugas mendaraskan doa Koronka. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan untuk waktunya kepada sebelum ditutup oleh Romo Aurel dengan doa berkat untuk kami semua. Silakan Ibu Rita Monika untuk mengumandangkan satu pujian. Terima kasih ya Ibu. Baik, terima kasih. Give thanks with a hateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Syukur kepadamu atas penyelenggaraan-Mu yang agung. Berikanlah kami peneguhan hati, penerangan budi, karunia roh, agar kami terus belajar mencintai Engkau, Sang Pemberi cinta sejati, dengan kadar cinta kami yang terbatas. Namun berikanlah kami juga keberanian untuk menghadapi tanggung jawab kami untuk mewartakan
belas kasih-Mu yang agung dalam perkataan, dalam doa, dan dalam perbuatan kami. Biarlah sukacita Paskah mengalir kepada banyak orang berkat karya kerahiman yang kami lakukan, dan kiranya oleh doa-doa ini, kami Kau hantar ke dalam persekutuan sejati anak-anak Allah yang terus berkembang dari waktu ke waktu berkat belas kasih Tuhan. Jadikanlah kami rasul-rasul kerahiman yang setia hingga akhir hayat. Dalam nama Kristus kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Aurelius. Terima kasih banyak. Terima kasih, Saudara. Romo. Terima kasih Romo. Sehat-sehat Terima kasih selalu ya Romo. semuanya. Berkati selalu, oke. Ya, Iya, semangat sehat ya, hati, Romo. karya dan Semoga pelayanan semua Romo. diberkati Tuhan, oke? Ya. Iya. Terima kasih Para Romo. ibu bapak juga Amin. terima kasih yang sudah join Berkati malam selalu. ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Malam. Rabu depan ya Tuhan Ibu berkati. Rita. Terima kasih, Bu Terima Rita. kasih Ibu Terima kasih, Maria. Bu Yeni. Sama. Ya, terima Ya. kasih kepada para petugas semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Amin. malam. Amin. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Ya. Pamit.